Iya, Amin. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali Halo, saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Baik itu di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Rohnya yang hidup itu bertahta di atas puji-pujian anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin kudus. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk boleh menjadi serupa dengan gambaran anak, yaitu Yesus Kristus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-163. Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Cell Group wilayah Barat dan Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-163. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang keempat. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? amin. Aku rindu. Katakan amin dan Amin. lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti dan penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu perhatikan. Minggu yang lalu kita sudah membahas surat Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Kemudian dilanjutkan dengan surat Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu izinkan saya untuk mereview renungan minggu yang lalu dengan singkat supaya Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan ayat selanjutnya. Oke? Nah Bapak Ibu, surat Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan sebab keinginan daging adalah apa Bapak Ibu? Perseteruan terhadap Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus dikatakan apa Bapak Ibu? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen berpikir sangat keliru. Mereka menganggap setelah menjadi orang Kristen, mereka merasa bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Itu keliru. Itu keliru. Itu keliru Bapak Ibu. Karena mereka belum hidup menurut roh atau masih hidup di dalam daging. Dan orang-orang yang hidup di dalam daging dikatakan apa Bapak Ibu? Berseteruan, bermusuhan.
bertentangan dengan kehendak Allah. Karena keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal 7 ayat 26, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 26. Ya, surat Roma pasal 7 ayat 26 mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ya, Roma 7 ayat 26. Mohon maaf. Ya, saya bacakan ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah Bapak Ibu, ayat ini mengesankan bukan? Di sini seakan-akan Rasul Paulus hidup di dalam dua dunia. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Seperti hidup dalam dualisme. Dia taat kepada hukum Allah. Akal budinya melayani hukum Allah. Tapi tubuhnya ditundukkan pada hukum dosa. Nah Bapak Ibu harus belajar benar-benar mengenai ayat ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya di sini ada dua bagian yang harus kita mengerti dan pahami. Yang pertama, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menundukkan dirinya kepada hukum Allah. Artinya Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh menundukkan pikirannya kepada hukum Allah. Apa hukum Allah itu Bapak Ibu? Hukum Allah ini adalah hukum kesucian Allah. Dan ini bukan hukum Taurat biasa. Sebab kalau hukum Taurat biasa, Rasul Paulus tidak perlu bergumul mati-matian. Mengapa Bapak Ibu? Karena sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, dia berkata, aku tidak bercacat. Tetapi hukum Allah di sini adalah hukum kesucian Allah. Dan Rasul Paulus berkata dalam terjemahan teks aslinya, di dalam teks bahasa Yunani dikatakan, aku dengan sungguh-sungguh menundukkan atau memperbudak diri kepada hukum Allah. Tetapi kalimat berikutnya Bapak Ibu, yang kedua dikatakan, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Artinya sementara aku masih hidup di dalam tubuh dagingku, aku masih hidup di dalam kodrat dosa. Bapak Ibu paham sampai di sini? Ada dua kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama, jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Aku dengan sungguh-sungguh menundukkan, aku memperbudak diriku kepada hukum kesucian Allah. Dan kalimat berikutnya, dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat teks aslinya, saya terjemahkan langsung saja Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Dikatakan, yang pertama, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Aku sungguh-sungguh menundukkan diri kepada hukum kesucian Allah. Aku memperbudak diriku kepada hukum kesucian Allah. Sementara aku masih dalam hukum dosa. Aku masih hidup dalam kodrat dosa. Itu teks aslinya Bapak Ibu. Oleh sebab itu banyak orang Kristen berkata, betul kan? Roh berkehendak tapi daging lemah. Bahkan Rasul Paulus pun berkata, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengenaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu juga ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang lain berjuang melawan hukum akal budiku. Yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah menundukkan pikiranmu kepada hukum Allah. Walaupun kamu masih dalam kodrat dosa. Maka ketika dikatakan aku manusia celaka atau celakalah aku. Nah Bapak Ibu, perhatikan kata celaka ini bukan celaka karena sesuatu bencana. Tetapi ini artinya berat aku. Kan ada hukum lain yang bekerja di dalam diri ini. Dan itu yang membuat dan menjadikan anggota tubuh ini menjadi tawanan hukum dosa. Makanya Bapak Ibu, marilah kita dengan sungguh-sungguh menundukkan pikiran kita kepada hukum kesucian Allah. Agar hidup ini terbebas dari hukum dosa. Dari kota dosa. Amin. Kemudian Bapak Ibu dalam surat Roma pasal 8 ayat 8, ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam daging, masih hidup menuruti keinginan daging, masih hidup dalam tabiat dosa, maka hidup Bapak Ibu dikatakan apa? Tidak akan berkenan kepada Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak Ibu hidup berkenan kepada Allah? Bapak Ibu harus hidup di dalam roh. Bapak Ibu harus hidup menurut roh. Bapak Ibu harus hidup dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu, siapa manusia yang pertama yang mendapat sertifikat berkenan kepada Allah? Tuhan Yesus. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus hidup dipimpin oleh roh. Karena roh itu adalah roh siapa Bapak Ibu? Roh Allah. Kalau kita berbeda, bedanya apa? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan rohnya ke dalam hidup manusia. Dan manusia hidup oleh karena roh Allah. Manusia jadi memiliki roh. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada perintah Allah, maka roh manusia itu menerima perbudakan. Tetapi kalau sekarang kita bisa memanggil dia Bapa. Iya Aba. Iya Bapa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Mantap enggak? Mantap sekali. Artinya kita kembali memiliki roh dari Allah. Maka roh manusia itu menerima, maka kita sekarang bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Nah Bapak Ibu, kalau dikatakan seorang bisa berkategori berkenan di hadapan Allah, maka semua yang dilakukannya dan keadaan batinnya harus sesuai dengan keinginan Allah.
Bukan hanya yang dilakukannya saja, tetapi juga keadaan batinnya harus sesuai dengan keinginan Allah. Karena seringkali orang munafik. Betul? Apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya. Nah, jika apa yang dilakukannya dan keadaan batinnya sesuai dengan keinginan Allah, itulah kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus hidup seperti Yesus hidup. Bapak Ibu harus hidup mengikuti jejak-jejak Yesus hidup. Amin. Surat Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan, oke, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah Bapak Ibu, kata melainkan dalam roh di sini artinya hidup menurut roh yang dilahirkan oleh pimpinan Roh Kudus melalui logos dan rema. Hidup dalam roh di sini artinya hidup dalam pengaruh dan kendali roh manusia itu sendiri melalui jiwanya. Saya ulangi sekali lagi. Hidup dalam roh di sini artinya hidup dalam pengaruh dan kendali roh manusia melalui jiwanya. Jiwanya dikendalikan dan dipengaruhi oleh roh manusia. Dan jiwanya mengendalikan seluruh hidupnya. Kalimat selanjutnya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah kalau tidak menerima Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka dikatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Artinya bahwa roh Allah dimaterai, ditempelkan di dalam diri kita. Untuk menuntun roh kita agar dapat menguasai jiwa. Dan jiwa mengendalikan kehidupan. Bapak Ibu, tidak mungkin kamu bisa hidup menurut pimpinan roh Allah. Kalau tidak roh Allah diam di dalam kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin Bapak Ibu. Maka kalimat berikutnya apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Artinya roh kudus ini dimaterai supaya kamu memiliki peluang untuk hidup menurut roh. Sebab roh Allah inilah yang memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kalimat berikutnya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu, di sini kita kacau nggak pikirannya? Kacau. Tapi hebat Tuhan itu. Kenapa tidak roh Yesus? Tidak roh Allah lagi. Kok roh Kristus? Coba kalau bukan roh kudus yang mengilhami Paulus menulis ini. Nggak mungkin kita paham. Dan kita tanya roh kudus, gimana ya Tuhan? Kenapa kok tidak roh Yesus? Tidak roh Allah lagi? Kok roh Kristus? Gimana ya? Mari Bapak Ibu kita akan baca kembali ayat ini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi roh Kristus itu apa? Apa Bapak Ibu? Oke, kita baca ayat 7 dan 9 ya. Roma pasal 8 ayat 7 dan 9. Sebentar Bapak Ibu. Nanti kita tahu akan maksudnya. Ini roh Kristus ini gimana?
roh Allah, roh Kristus, kenapa tidak roh Yesus atau roh Allah lagi? Mari kita baca. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah karena standar kesucian Allah itu harus roh dari Allah. Yang satu chemistry, yang satu unsur, yang satu pikiran, yang satu perasaan dengan Allah. Yang menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan roh. Makanya kalau yang masuknya pengaruhnya dari dunia, gak mungkin berkenan kepada Allah. Gak mungkin berkenan. Itu maksudnya. Terus ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam apa Bapak Ibu? Tidak hidup di dalam daging. Melainkan di dalam roh. Jika apa Bapak Ibu? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini kuncinya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi jika roh Allah diam di dalam kamu. Makanya yang banyak dituntut apa Bapak Ibu? Yang banyak dituntut banyak. Makanya untuk orang Kristen, untuk orang percaya Tuhan Yesus, katakan, kamu harus sempurna. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa barang siapa tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mengapa dikatakan demikian? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan teks ini. Tidak dikatakan roh Yesus atau roh Allah, tetapi roh Kristus. Nah Bapak Ibu, di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan. Yaitu mengenai roh Allah, roh Yesus, dan roh Kristus. Bapak Ibu perhatikan. Roh Allah ini jelas menunjuk kepada rohnya Allah. Ini sama dengan roh kudus. Dalam hal ini kita tidak boleh membedakan secara mutlak antara roh Allah dengan Allah sendiri. Sebab roh Allah adalah rohnya Allah sendiri. Ini satu-satunya keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun. Ini hanya dimiliki oleh Allah Bapa, Theos, yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan. Allah Bapa yang disebut Theos ada di tempat yang tidak terhampiri, tetapi rohnya hadir di mana-mana. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapa, Theos adalah roh. Dan rohnya melingkupi seluruh jagat raya. Kemudian roh Yesus. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Yang juga sama dengan roh kudus. Di mana Yesus turun dari surga untuk melakukan tindakan khusus. Untuk menebus dosa manusia dan memberi hidup. Yaitu kehidupan yang kekal. Roh Kristus. Roh Kristus ini tidak menunjuk kepada pribadi Yesus. Tetapi roh Kristus di sini menunjuk kepada hasrat atau gairah yang ada pada Yesus. Kristus artinya yang diurapi. Dalam hal ini Kristus tidak menunjuk kepada pribadi Yesus. Tapi kepada pengurapannya. Ya, pengurapannya. Yaitu spirit atau gairahnya. Sebagai yang diurapi. Nah Bapak Ibu, di dalam roh Kristus terdapat kecerdasan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 47. Ada hikmat. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan kepenuhan karunia roh atas pribadi yang menjadi anak Allah. Oleh karena pimpinan roh kudus. Jadi di dalam roh Kristus ada kecerdasan, ada hikmat dan kepenuhan roh. Kepenuhan karunia roh atas pribadi yang menjadi anak Allah. Oleh karena pimpinan roh kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 ayat ini sudah kita baca tadi, yang sudah kita baca tadi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah Bapak Ibu, di dalam teks aslinya dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya.
Itu teks aslinya. Dalam teks aslinya dikatakan ia bukan miliknya. Artinya bukan milik Allah. Berarti bukan milik Tuhan Yesus. Atau berarti juga tidak dalam kekuasaan spirit atau gairah seperti yang ada pada Yesus. Nah Bapak Ibu, sekarang perhatikan kalimat sebelumnya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, itu berarti apa Bapak Ibu? Tidak memiliki roh Kristus artinya tidak memiliki roh yang mengurapi. Karena Kristus artinya apa Bapak Ibu? Yang diurapi. Jikalau Kristus diurapi, anak Allah juga diurapi. Jadi roh Kristus itu roh pengurapan. Coba renungkan, hebat sekali bukan? Kalau Kristus diurapi artinya kita juga. Berarti kita juga diurapi. Nah, pengurapan atas kita itu melalui roh Allah yang diberikan kepada kita. Yohanes pasal 16 ayat 7 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 mengatakan, namun benar apa yang aku katakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Lebih baik aku naik ke surga, supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan apa Bapak Ibu? Yuk kita baca. Yohanes pasal 16 ayat 13. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lebih baik aku naik ke surga, supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus ini yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kristus artinya apa? Kristus artinya yang diurapi. Jadi kalau seseorang tidak memiliki roh Kristus, roh pengurapan itu, ia tidak mungkin hidup menurut roh. Nah kalau kita bicara tentang pengurapan, hari-hari ini pengurapan itu disamakan dengan karunia. Atau berbicara tentang karunia. Penyimpangan enggak? Penyimpangan. Coba perhatikan yang berbahasa roh. Apakah semua benar hidupnya? Oh, maaf Bapak Ibu. Tidak. Tapi kalau pengurapan itu berfungsi sebagaimana mestinya, maka Bapak Ibu mampu hidup menurut roh. Itu pengurapan. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi Bapak Ibu, pengurapan itu berfungsi sebagai kemampuan untuk menghidupkan roh manusia roh. Sekali lagi saya ulangi. Jadi Bapak Ibu, pengurapan itu berfungsi sebagai kemampuan untuk menghidupkan manusia roh. Untuk bisa melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, milikilah roh pengurapan dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan meneruskan pembahasan kita di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Bapak Ibu perhatikan. Roh yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu. Wow, hebat nggak Bapak Ibu?
Luar biasa hebat Bapak Ibu. Kemudian dikatakan apa? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan memiliki pikiran ini berbicara di balik kubur. Jangan berpikir seperti itu. Nah, banyak orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berpikir sesimpel itu. Oh, itu nanti terjadinya pada hari kebangkitan. Bukan tentang hari kebangkitan nanti. Ini sekarang, Bapak Ibu. Ini konteksnya hari ini. Gak mungkin nanti. Saya ulangi Bapak Ibu. Ini konteksnya hari ini. Bapak Ibu kita akan baca kembali ayat yang ke-11 tadi ya. Roma 8 ayat 11 tadi mengatakan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu perhatikan, menghidupkan tubuh yang fana ini artinya apa? Artinya memberikan kemungkinan atau peluang di mana roh manusia bangkit kembali menguasai daging. Agar daging ini melakukan kehendak Allah. Sebab kalau daging ini tidak dikendalikan roh Allah, ia tidak diperhitungkan sebagai kehidupan. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pengurapan, hendaknya kita tidak hanya menitik beratkan kepada karunia, tetapi kepada kemampuan atau kuasa Tuhan yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan benar. Untuk menghidupkan dan membangkitkan tubuh yang fana ini. Sehingga roh manusia bangkit kembali dan menguasai daging. Agar daging ini melakukan kehendak. Maka dari itu, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, bukan aku sendiri, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu perhatikan, bagaimana Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, namun aku hidup, tetapi apa Bapak Ibu? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa Bapak Ibu? Melainkan Kristus. Yang apa Bapak Ibu? Yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi membangkitkan di sini bukan berarti kebangkitan nanti pada masa rapture atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu paham sampai di sini? Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi hanya orang yang diurapi roh Allah yang memiliki peluang dapat dikendalikan oleh Allah. Sebab roh Allah inilah yang menuntun roh manusia menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Yang menguasai kehidupan melalui jiwanya. Bapak Ibu, orang yang tidak dikendalikan oleh rohnya pasti dikendalikan oleh jiwa yang dikuasai kedagingan, yang telah tercemar oleh keinginan dunia. Ini berarti ia memiliki dirinya sendiri, hidup suka-suka sendiri. Tetapi Tuhan ingin supaya kita dimiliki oleh Kristus. Jadi jangan heran kalau Tuhan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi Bapak Ibu, saudara dan saya tidak mati. Melainkan hidup oleh rohnya yang ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 12 dan 13. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma pasal 8 ayat 12 dan 13.
Surat Roma pasal 8 ayat 12 dan 13 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Jadi kita ini berhutang kepada siapa Bapak Ibu? Pada roh Allah. Kenapa kepada roh Allah Bapak Ibu? Sebab roh Allah lah yang membangkitkan kita. Roh Allah lah yang memberikan kita hidup baru. Roh Allah lah yang menyelamatkan kita. Maka kita berhutang kepada siapa Bapak Ibu? Kepada roh Allah. Kita tidak berhutang kepada daging. Sebab daging tidak dapat menyelamatkan kita. Ayat 13 tadi mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, sebelum roh Allah berdiam di dalam diri Bapak Ibu, Bapak Ibu hidup untuk memuaskan daging. Betul? Bapak Ibu menjadi hamba kepada kedagingan. Betul? Dan selalu ingin memuaskan keinginan daging. Betul? Bapak Ibu ingin selalu memuaskan hawa nafsu. Betul? Contohnya apa, Pak? Contohnya Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terikat pornografi. Tapi Bapak Ibu saya percaya, di sini tidak ada. Ya Bapak Ibu, itu di tempat lain Bapak Ibu. Atau ada yang terikat dengan gadget atau gaming, sehingga lupa diri, lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang terikat judi online atau judo, dan berharap cepat kaya, akhirnya hancur. Ada juga yang terikat dengan drakor, drama Korea, lupa ngurus anak, lupa ngurus suami. Nah Bapak Ibu, semua ini mereka lakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk memuaskan kedagingan. Dan itu yang selalu membawanya kepada dosa. Dan saat mereka lakukan itu, mereka merasa bersalah. Mereka merasa tertuduh. Mereka merasa berdosa. Mereka merasa berhutang. Dan mereka tidak dapat membayar semua dosa kedagingan ini. Karena hidup di dalam kedagingan ini. Yang membawa kepada kematian. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, kita tidak perlu hidup di dalam keadaan ini lagi. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu Bapak Ibu. Kita tidak perlu hidup di dalam keadaan bersalah. Kita tidak perlu hidup di dalam keadaan tertuduh. Kita tidak perlu hidup di dalam keadaan berdosa. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam pembenaran. Di dalam kebenaran. Dan kita boleh menjalani hidup yang bersih dan kudus. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan Roma 8 ayat 13b yang tadi sudah kita baca mengatakan tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah hidup oleh roh. Hidup terus menerus di dalam roh. Bukan hanya saat Bapak Ibu pertama kali percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu itu begitu excited, Bapak Ibu begitu bergairah, Bapak Ibu begitu bersemangat. Karena dimeterai oleh Roh Kudus. Karena mendapat roh yang baru yang penuh dengan kuasa. Jangan sampai berhenti sampai di situ. Tetapi teruslah hidup di dalam roh. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui logos dan rema. Bapak Ibu, mau saya kasih tahu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu jauh dari kedagingan, semakin Bapak Ibu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Bapak Ibu akan semakin merasa jijik dengan perbuatan daging. Bapak Ibu kan menolak segala godaan-godaan nafsu dunia. Dan Bapak Ibu akan terus dibawa hidup di dalam
roh. Dan Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu hidup semakin kudus dan semakin kudus dan semakin kudus dan menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah hidup di dalam roh, hiduplah terus di dalam roh. Bapak Ibu harus semakin hari semakin dekat dan semakin kuat untuk hidup di dalam roh. Firman Tuhan mengatakan, karena oleh rohlah kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Amin. Bapak Ibu, ada satu nasihat yang bagus dari Rasul Paulus yang terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 3 ayat 3. Ya, surat Galatia pasal 3 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu, ini satu nasihat yang bagus dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang akhirnya di dalam daging? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memulai hidup yang baru, yaitu hidup di dalam roh, jangan pernah kembali kepada hidup yang lama. Kalau Bapak Ibu sudah menerima hidup yang baru di dalam Yesus, Bapak Ibu, jalanilah hidupmu di dalam roh. Jangan menjadi orang Kristen yang lupa akan kebenaran ini. Dan mereka kembali kepada kehidupan yang lama mereka. Dan lebih suka hidup di dalam kedagingan daripada di dalam roh. Jangan Bapak Ibu. Ingatlah akan nasihat Rasul Paulus ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang akhirnya di dalam daging? Bapak Ibu, jadikanlah nasihat ini untuk menjadi peringatan kepada kita. Supaya kita yang telah hidup menurut roh, untuk terus hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat yang terakhir. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita semakin jelas. Kunci untuk hidup mengatasi keinginan daging adalah apa Bapak Ibu? Hidup oleh roh. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, nah Bapak Ibu sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, di akhir renungan ini saya mau naikkan satu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu semua malam hari ini. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus. Suaranya nggak terdengar, admin. Ada di sini.
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu, bekerjalah ya Roh bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelis Brandon ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun itu. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all.
Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu malam ini yang sudah hamba-Mu sampaikan dalam Zoom meeting malam hari ini. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Engkau materaikan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami. Berikan kepada kami hikmat-Mu dan pengertian untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang dahsyat, Roh-Mu yang luar biasa, Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu boleh diam di dalam hati kami, Tuhan. Dan itulah yang menghidupkan tubuh ini, Tuhan. Oleh karena Roh-Mu yang di dalam, yang diam di dalam kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Engkau begitu baik buat kami semua. Sehingga kami boleh hidup di dalam penurutan kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan sebentar, kalau kami mau berdiskusi, kami mau sharing, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin.